Acara ini bekerja sama dengan Ikatan Arsitektur Indonesia Jawa Barat. Kegiatan ini dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan secara terbuka dalam bentuk kajian karya ilmiah skripsi. Kegiatan Skripsi Award ini bisa menjadi satu forum ya untuk berdiskusi, saling belajar. Berlandas pada teori pokoknya, saya berpendapat bahwa semakin banyak diagram yang saya buat menjadi dekorasi skripsi tesis akan membuat itu semakin hebat. Satu penelitian mengatakan bahwa bakteri tuberkulosis itu akan mati terkena sinar ultraviolet jika terpapar selama kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit. Jadi betul-betul penting ya, percaya. Kita langsung lanjutkan ke sesi yang terakhir untuk presentasi. Kepada presenter Kenneth Natalio, dipersilakan. Baik, saya izin share screen. Selamat siang, Bapak dan Ibu, serta teman-teman. Kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pelestarian Budaya Jawa pada Bangunan Utama Hotel Hyatt Regency Yogyakarta. Dimulai dari latar belakang di mana daerah Yogyakarta itu dikenal dengan kebudayaan Jawanya yang kuat sebagai daya tarik pariwisata yang harus dipertahankan. Namun seiring perkembangannya zaman membuat wujud arsitektur yang tumbuh di Yogyakarta mulai kehilangan identitas lokalnya. Di sisi lain, masih ada harapan bertahannya wujud arsitektur dengan identitas lokal yang terdapat pada bangunan hotel dengan nuansa budaya Jawa, yaitu pada Hotel Hyatt Regency Yogyakarta. Nah, rumusan masalahnya adalah arsitektur bangunan utama pada Hotel Hyatt Regency Yogyakarta ini merupakan arsitektur bangunan baru, namun masih terdapat nilai dan nuansa budaya Jawa yang bisa dirasakan. Dari rumusan masalah ini muncul pertanyaan penelitian. Yang pertama, apa saja wujud budaya Jawa yang diimplementasikan pada bangunan utama Hotel Hyatt ini? Kemudian bagaimana tindakan pelestarian budaya Jawanya? Terus untuk tujuan penelitiannya ingin mengungkap wujud budaya Jawa yang ada pada bangunan utamanya, kemudian mengetahui tindakan pelestarian budaya Jawanya yang diterapkan pada bangunan utama terkait bentukan arsitektur masa kini. Nah, untuk ruang lingkup penelitiannya, fokus penelitian itu difokuskan pada arsitektur bangunan utamanya, yang di sisi kiri gambar itu dilingkari oleh warna merah. Nah, yang dibahas adalah dari selubung luar, selubung dalam, dan tata ruangnya. Kemudian penerapan wujud budaya Jawa dan tindakan pelestariannya pada bangunan utama itu. Dan untuk analisisnya, dianalisis oleh penulis berdasarkan preseden, teori, dan literatur. Untuk teori yang dipakai ada teori wujud budaya Jawa yang dibagi menjadi 3, menjadi wujud ide, aktivitas, dan artefak. Terus ada juga teori arsitektur dari D. Kacing dan Prof. Purnama Salura. Kemudian ada teori pelestarian dari Alwin Suryono. Untuk metode penelitiannya menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan arsitektur dan pendekatan budaya. Nah, untuk metode penelitian dengan pendekatan arsitekturnya itu menggunakan teori dari Sudaryono yang membagi 3 lapis eksistensi arsitektur. Yang pertama eksistensi indrawi, kemudian eksistensi tujuan, kemudian baru eksistensi esensi atau transenden yang dijelaskan dalam bagian berikut. Yang pertama, eksistensi indrawi itu membahas elemen fisik dari selubung luar, selubung dalam, dan tata ruang. Dan setelah terungkap elemen fisik tersebut, baru diungkap kesadaran tujuannya dari eksistensi tujuan itu. Nah, dari kesadaran tujuan itu diperoleh konsep dan pedoman. Kemudian setelah diungkap kesadaran tujuan, barulah
terungkap esensi budaya berupa filosofi-filosofi, nilai-nilai budaya. Terus untuk pendekatan budaya Jawanya ini menggunakan teori dari Kunchoro-Ningrat yang membagi 3 wujud arsitektur. Yang pertama ada sistem art, membagi 3 wujud budaya. Yang pertama ada sistem artefak, itu membahas aspek fisik bangunan, kemudian sistem sosial aktivitas, dan untuk sistem ide itu membahas nilai atau norma budaya Jawa pada objek studi. Nah, masuk ke bangunan utamanya, konsep bangunannya itu sendiri terinspirasi dari bangunan-bangunan yang ada di Jawa seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan bangunan Keraton Yogyakarta. Nah, untuk analisis bangunan utamanya Hotel Hyatt Regency Yogyakarta ini dimulai dari selubung luarnya terlebih dahulu, kemudian selubung dalam dan tata ruang. Untuk selubung luarnya, bentuk dan fasad bangunannya itu berbentuk undang. Nah, setelah dipahami elemen fisik tersebut, disadari tujuannya bahwa itu merupakan tingkatan kosmologi Jawa kuno yang ingin mengungkap esensi budaya dari manunggaling kawula lan Gusti. Terus untuk selubung luarnya, ditangkap terlebih dahulu elemen fisiknya. Untuk skalanya, bangunan utama ini memiliki skala monumental, namun tidak terlihat dari luar area tapak Hyatt sendiri. Nah, kesadaran tujuan yang ingin disampaikan yaitu bangunan ini merupakan kontekstual dengan lingkungan sekitarnya. Terus untuk esensi budayanya yang diungkap yaitu Andap Asor, di mana Andap Asor merupakan nilai-nilai menghargai sesama. Terus untuk selubung luarnya dilihat juga dari atapnya. Atap bangunan utamanya ini berbentuk stupa. Nah, kesadaran tujuan yang diungkap yaitu stupa di tengah tersebut merupakan pancar dari esensi budaya Kebelat Papat Kalima Pancar, di mana pancar merupakan pusat dari arah kiblat keempat kiblat. Nah, kemudian masuk ke selubung dalam, ditangkap terlebih dahulu elemen fisiknya berupa terdapat void di tengah yang atasnya terdapat skylight dengan dasar kolam. Nah, kesadaran tujuan yang ingin diungkap yaitu sebelum adanya manusia di alam semesta, terlebih dahulu diciptakan cahaya, api, bumi, air, dan laut. Nah, esensi budaya yang terungkap yaitu untuk tata ruang, organisasi ruang ditangkap dengan elemen yang terpusat dan linear. Namun, kesadaran tujuan yang ingin diungkap yaitu dari konsep Mandala Candi Borobudur. Nah, esensi budaya yang ingin diungkap yaitu Hamumayu Hayuning Bawono. Untuk aksesnya, elemen fisik ditangkap bahwa akses bangunan ini diletakkan dari arah timur. Nah, kesadaran tujuan yang terungkap yaitu arah timur sendiri merupakan awal kiblat alam semesta dari esensi budaya Kebelat Papat Kalimo Pancar. Terus untuk sistem aktivitasnya, dilihat dari aktivitas tamu di kamar yang cenderung menikmati view lingkungan sekitar, seperti taman dan Gunung Merapi, yang menyampaikan esensi Hamumayu Hayuning Bawono. Nah, ini untuk tindakan pelestariannya, wujud kebudayaan, wujud idenya itu yang dilestarikan, ada Andap Asor diadaptasi, kemudian Manunggaling Kawula lan Gusti diadaptasi. Terus untuk kiblat Papat Kalimo Pancarnya itu dipreservasi, Eneng-eneng dipreservasi, dan Hamumayu Hayuning Bawono diadaptasi. Nah, kesimpulannya, budaya Jawa berkaptor pada selubung luar, dan Manunggaling Kawula lan Gusti pada selubung luar, Kebelat Papat Kalima Pancar pada selubung luar dan tata ruang, kemudian Eneng-eneng pada selubung dalam, dan Hamumayu Hayuning Bawono pada tata ruang dan aktivitas. Untuk tindakan pelestarian budaya Jawanya ada adaptasi dan preservasi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada presenter Kenneth. Kita lanjutkan ke presenter yang berikutnya. Pada presenter Angelin Amaya, dipersilakan.
Selamat pagi pada para penjudi sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pelestarian Budaya Bali pada Bangunan Metzleng di Kapela Ubud dengan objek studi bangunan Metzleng atau restoran di Kapela Ubud. Latar belakang pemilihan objeknya adalah sebagai berikut. Jadi Kapela Ubud merupakan sebuah resort dengan tampilan modern tapi masih memiliki ciri khas tradisional Bali. Walaupun baru dibuka pada tahun 2018, resort ini sudah mendapatkan berbagai penghargaan. Saat ini sudah ada 3 penghargaan. Terus untuk objek khususnya yang dipilih adalah bangunan Metzleng karena keterbatasan waktu penelitian. Jadi perumusan masalah yang diambil adalah bangunan Metzleng di Kapela Ubud yang memiliki tampilan modern namun tetap memiliki ciri khas Bali. Terus muncullah dari fenomena tersebut, muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana budaya Bali diterapkan pada bangunan Metzleng di Kapela Ubud. Yang kedua adalah bagaimana tindakan konservasi yang dilakukan pada tiap-tiap rincian budaya Bali di bangunan Metzleng di Kapela Ubud. Dan untuk kerangka teorinya adalah sebagai berikut. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui pelestarian budaya Bali dalam arsitektur Kapela Ubud yang ini. Terus dipakai teori yang pertama adalah teori kebudayaan berdasar oleh Kuncharaningrat, yaitu wujud kebudayaan dibagi menjadi 3, yaitu sistem ide, aktivitas, dan artefak. Ketiga, wujud kebudayaan ini kemudian dimasukkan ke dalam budaya Bali. Jadi untuk sistem artefaknya dipilih adalah bangunan jindang atau lumbung, sistem aktivitasnya adalah ngorte dan mengibung, sistem idenya adalah Trita Karana, Robineda, Triangga dan Trialoka, Sanga Mandala, Desa Kalapatra, Dewata Namasanga, dan Caturwarna. Kemudian objeknya sendiri dianalisa berdasarkan teori arsitektur oleh Rob Clear, yaitu komposisi arsitektur dibagi menjadi fungsi, konstruksi, dan bentuk. Untuk bentuknya ini, jadi objek penelitian dikomparasi dengan bangunan jenang. Untuk sistem ide yang sifatnya lebih abstrak itu, jadi dianalisis berdasarkan fenomenologi arsitektur. Jadi mengungkapkan idenya itu layer demi layer secara bertahap. Itu yang pertama dilihat dulu secara fisiknya, kemudian tujuannya, baru terakhir idenya itu apa. Kemudian dianalisis dan dari poin-poin itu semuanya dilihat apa tindakan pelestarian yang dilakukan berdasarkan teori pelestarian oleh Alwin, yaitu preservasi, restorasi, rehabilitasi, adaptasi atau rekonstruksi, dan dicapai hasil kesimpulannya. Terus metodologi penelitiannya adalah deskripsi kualitatif dengan teknik pengumpulan data, ada studi literatur dengan mainly itu memakai 3 buku ini, kemudian wawancara narasumber dengan Pak Putu Mahendra dan General Manager Kapela Ubud, serta observasi objek. Ini teknik analisis datanya. Jadi akhirnya dianalisa, kemudian ditentukan jenis-jenis konservasi pada tiap-tiap budaya tradisionalnya tadi. Ini untuk data objeknya sendiri, jadi biro arsitekturnya adalah Bill Bessie Studio dengan arsitek Pak Putu Mahendra dan terbangun pada tahun 2018. Ini ada sedikit wawancara, cuma saya skip karena keterbatasan waktu. Jadi ini adalah hasil penelitiannya. Yang pertama itu diwujud artefaknya sendiri. Jadi bangunan Metzleng dikomparasi dengan bangunan Jineng, ini yang Metzleng yang atas, yang Jineng yang bawah, berdasarkan teori arsitektur oleh Rob Clear, yaitu fungsi, konstruksi, dan bentuk. Berdasarkan hasil analisis ini, terdapat kesamaan antara Metzleng dan Jineng, tapi kesamaannya itu sebatas pada ide bentuk dan materialnya. Jadi sistem konstruksinya tuh rata-rata berbeda. Kemudian terdapat juga penambahan ornamen pada langit-langit, yaitu langit-langit itu dihias oleh lukisan kamasan dan penambahan ukiran kayu pada balok-balok strukturnya gitu, ataupun kolom. Jadi terdapat perbedaan material pada beberapa sistem konstruksi. Misalnya pada atapnya tuh kalau yang tradisional pakainya hijau, kalau yang Metzleng itu pakainya membran gitu. Tapi sama-sama menggunakan kayu untuk sistem kolom baloknya. Fungsinya juga sedikit berbeda. Jadi kalau misalnya yang untuk Metzleng itu berfungsi sebagai restoran, jadi tempat makan, sementara Jineng itu sebagai tempat menyimpan padi atau lumbung. Terus sirkulasinya kalau yang di Jineng itu kayak bebas, di Metzleng juga bebas, cuman ada satu sisi yang ketutup karena ada jurang di sisi tersebut. Untuk umpaknya itu sama, tabannya juga sama, sistem konstruksinya panggung dan material kayu. Terus untuk bentuknya sendiri, sosok bangunannya itu mirip, kesamaan bentuk atap yaitu melengkung dan bangunannya panggung, tapi terdapat perbedaan bentuk intai bangunannya. Kalau yang di Metzleng itu agak sedikit lebih panjang. Denahnya sama-sama persegi panjang, tapi beda skalanya. Terus wujud aktivitas. Jadi aktivitas yang dikomparasi itu pada aktivitas tradisional Balinya itu adalah ngorte dan mengibung. Dikomparasi dengan aktivitas yang terjadi di bangunan Metzleng, yaitu mengobrol dan makan bersama. Tapi setelah dianalisis tidak terdapat kesamaan antara keduanya, baik dalam segi tata cara, makna bagi pelakunya maupun tempat dilakukannya kegiatan tersebut. Jadi ngorte yaitu dan menggibung, ngorte itu kayak
kegiatan bercakap-cakap, dan megibung yaitu makan bersama itu tidak dilestarikan. Yang dilestarikan pada bangunan ini adalah sikap tangan jali, yaitu tangan di depan dada oleh para staf. Dan untuk wujud idenya sendiri, jadi wujud ide diungkap secara bertahap, mulai dari fisik bangunannya, kemudian dari kesadaran tujuannya apa, dan yang terakhir esensi budayanya apa. Yang pertama itu untuk interiornya. Jadi interiornya itu terbuka ke segala sisi, langit-langitnya dihiasi, kemudian posisi kursi itu saling berhadapan dan skalanya manusia. Jadi terdapat usaha untuk memadukan unsur keagamaan, alam, dan sosial, sehingga esensi budaya yang dilihat adalah Trihita Karana, itu hubungan harmonis antara Tuhan, manusia, dan alam. Kemudian terdapat dua patung pada sisi entrance yang merupakan adaptasi dari Candi Bentar, yang merupakan Robineda. Kemudian untuk penggunaan ornamen itu terbagi menjadi 3. Jadi di atas yang kepala itu berupa murda dan lukisan pewayangan dan patung Wisnu. Jadi semuanya itu artinya itu ada arti keagamaannya. Baru untuk kolom dan balok itu ada ukiran flora. Sementara di area kaki itu nggak ada sama sekali. Jadi itu merupakan triangga, yaitu pembagian bangunan berdasarkan tingkat kesuciannya. Terus ada juga Desa Kalapatra, yaitu tampilan modern matsleng yang diadaptasi dari bangunan Jeneng. Jadi merupakan perilaku fleksibel manusia yang beradaptasi berdasarkan tempat, waktu, dan kondisi saat ini. Kemudian ada juga Manekring Cucuku. Jadi bangunan itu dibuat supaya tidak berbeda jauh dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi kayak tanaman dibiarin tumbuh, itu warnanya juga nggak terlalu yang mencerang gimana. Terus untuk Sangga Mandala sendiri itu tidak dilestarikan, dapat dilihat di sini. Jadi bangunan itu, masa-masa di bangunan ini tuh ngacak, tidak berdasarkan zona tingkat kesakralannya. Untuk Mesreng sendiri tuh ada di barat, padahal seharusnya kalau mengikuti Sangga Mandala ada di tenggara atau selatan. Jadi ini untuk rangkuman tindakan pelestariannya. Sementara itu untuk kesimpulan dan sarannya, jadi untuk kesimpulannya itu sebagai berikut, ini tindakan pelestariannya. Jadi sarannya ini, pemikiran arsitek itu sebetulnya merupakan arsitektur dekonstruksi. Jadi kayak tampilan bangunan itu jelas kayak dilihat diambil dari arsitektur tradisional Bali, tapi nilai-nilainya tuh tidak sesuai dengan norma yang ada. Jadi topik pelestarian budaya Bali dirasa kurang cocok digunakan untuk memahami desain Kapela Ubud, dan untuk memahami desain Kapela Ubud dengan lebih komprehensif diperlukan penelitian lebih lanjut yang berfokus pada topik dekonstruksi arsitektur Bali. Terima kasih, sekian saja presentasi dari. Baik, demikian presentasi yang kedua. Kita lanjut ke sesi yang berikutnya. Kepada Bapak Toto dipersilakan untuk mengulas ketiga presentasi yang sudah dilakukan. Iya, dari 3 presentasi yang disampaikan, yang hadir hanya 1 ya? Iya Pak, betul Pak. Baik, untuk yang Kenneth, menyebutkan 3 wujud kebudayaan Jawa, kemudian muncul ide, aktivitas, dan artefak. Nah, ini tiba-tiba mengajukan Candi Borobudur sebagai contoh. Ini kayaknya perlu pengantar ya, perlu sesuatu yang menjembatani antara 3 wujud kebudayaan Jawa tadi dengan Candi Borobudur. Karena Candi Borobudur belum tentu wujud kebudayaan Jawa kan. Itu kan produk sebelum kebudayaan Jawa. Jadi perlu pengantar itu. Kemudian Adeline Amaya yang tidak hadir. Ini daftar pustakanya juga tidak benar. Kemudian arti Trihita Karana ini kayaknya tidak benar juga, harus dicek lagi. Jadi di skripsinya di ringkasan skripsinya perlu diperbaiki. Kemudian ada istilah sumbu imajiner matahari, ini perlu dicek apakah sumbu imajiner matahari ataukah sumbu religi. Nah, kemudian tadi juga disampaikan ada dekonstruksi. Ini juga menimbulkan pertanyaan karena di dalam skripsinya dekonstruksi tidak disebut ya, tapi di dalam presentasinya dekonstruksi disebut. Kemudian yang Maria. Maria ini ada pernyataan yang menurut saya keliru. Rumah tradisional Jawa memiliki orientasi ke utara karena tempatnya Wisnu, sang penolong. Ini kayaknya keliru ya, meskipun disebutkan mengacu pada tulisan Handsprit 1997, saya kira perlu dicek ya. Saya kira keliru. Kemudian 3 bagian ruang, konfigurasi ruang yang meliputi pendopo, dalam, dan sentong. Ini juga perlu dicek lagi karena pendopo 1 bangunan, kemudian dalam itu isinya ada sentongnya. Jadi kalau 3 konfigurasi ruang harusnya pendopo, dalam, gadri. Ya, jadi ini tidak tepat. Tolong dicek di ringkasan skripsinya, meskipun mungkin skripsinya sudah benar, tapi ringkasannya kayaknya keliru. Itu aja Mas Vincent.
Baik, terima kasih Pak untuk ulasannya. Kita lanjutkan kepada sesi yang terakhir, sesi tanya jawab yang terakhir. Pada Bapak Aldi dan Bapak Baktiar, saya persilakan untuk memimpin jalannya acara sesi diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Vincent. Mungkin Pak Aldi dulu barangkali Pak, nanti karena ini kan cuma satu ya, nanti saya coba tambahkan untuk yang lain barangkali mungkin bisa pertanyaan untuk penyaji yang lain ya, barangkali bisa melengkapi lah, karena ini juga masih ada waktunya ya. Dipersilakan Pak Aldi Fra. Terima kasih Pak Bahtiar. Pertama-tama terima kasih kepada presenter yang di sesi keempat ya, Kenneth, Angeline, dan Maria. Yang meskipun yang hadir cuma Kenneth. Jadi pertanyaan akan banyak, bisa jadi akan banyak untuk Kenneth nih. Saya mohon izin untuk membacakan pertanyaan. Ini ada di chatroom ada pertanyaan dari Gavin Timotius. Untuk Kenneth, apakah zonasi dari Candi Borobudur dapat terefleksi dalam zonasi fungsi dan ruang pada Hotel Hyatt ya, Yogyakarta? Seperti itu. Mungkin silahkan untuk Kenneth bisa menjawab pertanyaan dari Gavin. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk zonasi ruang dan fungsi pada hotel tersebut, kaitannya dengan Candi Borobudur, itu terletak pada tingkatannya. Jadi di Candi Borobudur ada tingkatan Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu. Nah, itu mencerminkan tingkatan ruang di mana pada hotel sendiri ini, ruang yang paling bawah itu digunakan untuk area publik seperti lobi. Kemudian untuk yang semakin tinggi tingkatannya, fungsi dari kamar-kamarnya pun semakin tinggi. Jadi untuk yang tingkatan terendah dimulai dari kamar standar sampai yang paling tinggi itu ada presiden kamar dengan tipe presidensial. Mungkin seperti itu. Kurang lebih. Iya. Terima kasih Kenneth untuk tanggapannya. Untuk Gavin yang tadi bertanya, apakah sudah cukup menjawab atau ingin menanggapi? Boleh tanggapin dikit ya Pak. Buat jawabannya, buat yang zonasi, tingkatan zonasinya, kalau bisa dielaborasi lagi, apa yang jadi analisisnya dari dari sebuah fungsi candi yang sakral sebagai tempat peribadatan, terus kan disandingkan secara fungsi yang mungkin lebih profan gitu kan, sebagai hotel gitu. Kayak kalau dalam opininya Kenneth sendiri, apakah fungsi preseden dari perancangan dengan fungsi barunya yang sebagai hotel itu sesuai atau enggak? Ini mau opininya aja sih. Kayak menurut perspektifnya Kenneth gimana? Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Gavin. Mungkin dari Kenneth ada tanggapan lagi? Oh, dari saya mungkin kalau Candi Borobudur disandingkan dengan hotel itu lebih ke diambil ke konsep-konsep tingkatannya aja sih, dari yang Kamadhatu, Rupadhatu, Arupadhatunya itu disandingkan dengan tingkatan jenis-jenis tipe kamarnya. Jadi enggak langsung ngebandingin secara langsung gitu, tapi lebih ke konsepnya aja sih. Konsep dan filosofinya gitu. Apakah sudah cukup menjawab, Gavin? Menjawab sih Pak, tapi kalau dari Kenneth ada opini atau enggak, kayak personal opini pribadi gitu, kayak kan ini kan sebagai sebagai
acuan merancangkan juga kan kalau kita ngelihat. Berarti kan ada fungsi terdahulunya apa, terus kita refleksikan dalam fungsi yang baru. Kalau dalam perspektif Kenneth sendiri itu kayak kalau memahami inspirasi dan apa yang nanti difungsikan gitu, kayak apakah kita harus selektif gitu dengan preseden, dengan fungsi preseden yang ada paralelnya dalam fungsi barunya gitu. Kayak semisal kalau hotel presidennya Jawa itu harus yang misal rumah, atau ya sebenarnya pakai candi pun ya nggak apa-apa gitu. Apakah ada penurunan nilai kualitas nilai mungkin yang dulu itu sanctum gitu ya, yang sakral dalam fungsi yang profan gitu. Kalau mau tahu opininya aja sih, bukan hanya itu, cuma pengen tahu diskusi opininya aja sih. Menanggapi lagi, menurut saya sih, opini dari saya untuk perkembangan zaman sekarang ini, kalau kita lebih ke konsep arsitekturnya itu untuk dikembangkan kan lebih mencerminkan bentuk dan filosofinya, bukan jadi kayak fungsinya gitu bisa berubah, namun filosofinya tetap ada gitu. Jadi menurut saya sih nggak mengalami penurunan makna dari yang Borobudur dianggap suci jadi turun gitu, nggak, malah bisa menjadi acuan untuk perkembangan arsitektur di kemudian hari yang masih bisa melestarikan gaya budaya Jawa gitu, filosofi Jawa gitu. Menurut saya gitu sih. Oke, terima kasih. Sukses terus. Ya. Terima kasih Kenneth dan Gavin. Berikutnya ada pertanyaan lagi nih buat Kenneth. Pertanyaan singkat ini ya. Pada judul Pelestarian Budaya Jawa, budaya Jawa mana yang Anda pilih? Budaya Jawa dari Yogyakarta atau Solo? Untuk budaya Jawanya ini budaya Jawa Yogyakarta, di mana objeknya kan dari Yogyakarta, jadi yang diambil budaya Jawa dari Yogyakarta. Ya. Terima kasih Kenneth. Pertanyaan berikutnya di chatroom, apa yang menjadi observasi peneliti dalam rancangan Hayat Jogja? Apakah arsitek secara sengaja mengimplementasikan nilai budaya Jawa, atau nilai tersebut merupakan tafsiran multifaset dari byproduct hasil rancangan yang terobservasi? Seperti itu pertanyaannya. Baik, langsung saya jawab aja. Untuk arsiteknya sendiri itu merancang bangunan ini dengan inspirasi dari produk-produk artefak dari yang ada di Jawa, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan bangunan Keraton Yogyakarta. Nah, untuk analisisnya itu merupakan gabungan dari tafsiran dan konsep-konsep dari arsiteknya itu. Jadi kayak seperti kolaborasi gitu. Lebih seperti itu sih. Iya, terima kasih Kenneth. Mungkin apakah dari penanya sudah cukup menjawab? Oke, mudah-mudahan cukup menjawab ya. Ini di list saya juga ada pertanyaan yang masuk. Ini sedikit bicara detail nih kayaknya. Mohon maaf kalau saya salah menyebutkan, tolong dikoreksi. Untuk Kenneth Natalia yang pada Hotel Hyatt Regency Yogyakarta menggunakan elemen-elemen yang ada di bumi. Apa saja perwujudan dari setiap elemen terhadap bentuk arsitektur ataupun simbol
simbol yang dipakai, ya seperti itu. Mudah-mudahan cukup jelas. Selamat siang Aldi dan Kenneth. Ya. Untuk simbol-simbol itu yang ada di Grand Hyatt-nya dan dari si Borobudur itu ada implementasinya nggak? Jadi misalkan simbol di Borobudur itu dan pemaknaannya yang diaplikasikan pada Hotel Grand Hyatt sendiri gitu. Baik, langsung saya jawab aja. Untuk mungkin lebih ke detail-detail dan simbol-simbol dari bentuknya gitu ya. Kalau dari detail-detail bentuk itu ada dari inspirasi Candi Borobudur juga. Itu ada bentuk seperti ogive, terus ada yang ornamen-ornamen yang menyerupai garis-garis yang ada pada Candi Borobudur seperti garis vertikal, terus ada tangga yang menyerupai juga gapura gitu. Nah itu juga mungkin adaptasi dari bangunan Candi Borobudur yang ditempatkan di hotel ini dengan konsep yang lebih baru. Jadi menggunakan material yang lebih modern seperti beton gitu. Kurang lebih seperti itu sih kalau di hotel ini. Kalau misalkan di Candi Borobudur sendiri kan sebenarnya setiap elemen dan detailnya, apalagi untuk ornamen gitu, ada maknanya sendiri. Bahkan untuk tangganya pun ada maknanya. Nah, di Grand Hyatt ini maknanya diimplementasikan juga atau hanya menyontoh dari bentuk doang? Kalau dari bentuknya aja itu dari Grand Hyatt sendiri itu terlihatnya dari struktur luarnya. Jadi kalau konsep dari bentuk-bentuk detailnya itu hanya langsung di contoh dari Candi Borobudur, tidak ada konsep-konsep filosofi yang terbarukan gitu. Jadi hanya material dan teknologinya saja yang lebih dimodernkan. Kalau filosofi sama konsepnya sih sama, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, mungkin mudah-mudahan cukup puas ya, Alicia, dengan tanggapan Kenneth. Ya, terima kasih atas diskusinya. Saya baru dapat informasi ternyata Angelin Amaya ada ya. Tadi baru masuk, Mas. Tolong benar? Mungkin saya mengonfirmasi. Oh iya, tadi yang diputar videonya ya. Seperti itu. Oh iya. Mungkin saya buka kesempatan bagi yang mau bertanya kepada Angelin agar untuk variasi ini, karena tadi kalau semua pertanyaan jadi ke Kenneth ya. Kalau nggak ada, mungkin ini ada yang masuk ke saya, pertanyaan untuk Angelin ya. Bagaimana menjelaskan wujud ide budaya Bali pada pelestariannya di objek terkait, ya di Kapel Ubud ya. Seperti apa kesulitan dan kemudahannya? Jadi itu pertanyaan untuk Angelin. Oke, jadi misalnya kalau misalnya untuk wujud idenya itu diambil dari esensi budaya yang ada di Bali, kayak nilai-nilai filosofinya, misalnya Trita Karana, Roabineda, Triangga, terus Desa Kalapatra, Manikling Cucupu, sama Sanga Mandala. Nah itu tuh dilihatnya jadi dilihat dari fisiknya dulu, fisik bangunannya, terus dianalisa kira-kira ada nggak ya yang mencerminkan budaya tersebut, terus kayak dilihat lagi berdasarkan kesadaran tujuannya apa, misalnya Trita Karananya, fisik bangunan itu, interior bangunan itu terbuka ke segala sisi, terus langit-langitnya tuh dihiasin sama lukisannya tuh kayak menggambarkan cerita pewayangan gitu, dan posisi kursinya tuh kayak diatur saling berhadapan, skala bangunannya juga skala manusia. Jadi dari situ kesadaran tujuan yang dianalisa adalah
terdapat usaha untuk memadukan unsur keagamaan, alam, dan sosial pada desain interior matchline-nya. Jadi dari situ dianalisa lagi esensi budaya yang ada pada bangunan adalah Trihita Karana. Itu salah satu contoh analisa untuk menentukan dan melihat wujud idenya. Cuman sebetulnya untuk bangunan matchline ini sendiri setelah ngobrol dari arsiteknya itu ternyata tuh dia sebetulnya memiliki paham dekonstruksi gitu. Jadi ada beberapa nilai-nilai budaya Bali yang tidak diterapkan pada desain. Misalnya Sangha Mandala. Pas pada saat interview juga dia yang arsiteknya berkata kalau Sangha Mandala itu nggak diterapkan di tapak. Jadi kayak ada beberapa nilai-nilai Bali yang tidak diterapkan pada desain bangunan. Seperti itu sih. Ya. Terima kasih Angelin. Ini untuk penanya, ini tadi pertanyaan dari Sofian Johan. Ini Sofian Johan. Ya, masih ada. Maaf. Sofian Johan tadi itu yang bertanya, rasanya masih ada ya di sini ya. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah cukup. Oke, terima kasih. Sementara di chat room saya sudah tidak ada pertanyaan untuk Kenneth maupun Angelin. Mungkin saya lempar dulu, siapa tahu mungkin ada yang ingin bertanya dan lebih jauh kepada Kenneth dan Angelin terkait topik skripsi mereka. Silakan. Dari ini ada pertanyaan untuk Angelin. Oh, ada dua malah pertanyaannya. Mungkin sebelum dialihkan ya. Untuk Angelin, untuk Angelin dulu mungkin, bagaimana Bensley Studio menyiasati pelestarian budaya dalam merancang Kapela Ubud sehingga desain bangunan dapat keluar dari pola pikir tradisional namun tetap mengandung nilai-nilai kebudayaan Bali? Sebetulnya nih kalau yang saya lihat ya dari analisanya, mereka tuh lumayan mengambil secara fisik tuh tampilan bangunan tradisional Bali tuh diambil lumayan kuat gitu. Kalau misalnya dari yang saya analisa kan bangunannya tuh matchline itu tuh semacam restoran. Dikomparasi dengan bangunan Jineng atau Lumbung, bangunan arsitektur Bali gitu. Nah itu dia tuh ngambilnya tuh lumayan mirip secara bentuk, misalnya kayak atapnya tuh sama-sama lengkung, terus ada pembagian ruang antara atas dan bawah. Nah secara gitunya tuh lumayan mirip, tapi kalau misalnya dilihat secara nilainya itu tuh lumayan berbeda, misalnya secara fungsi itu berbeda. Terus secara penataan massa juga tidak berada pada area yang seharusnya di Sangha Mandala biasanya. Nah, terus dia juga menyiasati kalau misalnya Bensley Studio itu arsiteknya Pak Putu Mahendra itu jauh lebih kuat dalam artian tuh dia kuat banget di menghormati tapaknya itu yang paling kuat. Jadi dia tuh pokoknya intinya nggak mau nebang pohon, nggak mau merubah topografi tapak terlalu banyak, dan itu tuh nilai-nilai yang pengen diangkat banget. Jadi ada beberapa nilai lainnya yang menurut dia lebih kurang penting dibandingkan nilai kehormatan terhadap alam gitu. Jadi kalau misalnya di desainnya Kapela Ubud itu emang mereka tuh nggak mau nebang pohon, terus kayak konturnya dibiarin, makanya dipanggung-panggungin, terus kayak desain bangunannya sengaja kecil-kecil diselap-selipin ke antara pohon-pohon gitu. Jadi kayak itu di bangunannya juga ada beberapa pohon yang dibiarin tumbuh dari bangunannya gitu. Jadi itu cara mereka menghormati budaya Bali-nya gitu. Dan ada juga tambahan ornamen-ornamen, misalnya tadi lukisan kamasan di langit-langit yang mencerminkan Tuhan, terus kayak ornamen ukiran tertentu gitu sih. Ya. Terima kasih Angelin, mudah-mudahan menjawab ya. Kemudian ini ada pertanyaan juga masuk. Ini untuk kedua penyaji, baik Angelin maupun Kenneth. Jadi mungkin silakan nanti bergantian menjawabnya. Apakah menurut Anda sekalian dengan mengadaptasikan tradisi
merujuk pada konteks kesakralan filosofi yang terkandung di dalamnya terhadap arsitektur modern dengan fungsi komersil telah berhasil mencapai tujuan pelestarian, dalam tanda kutip, atau bahkan mungkin jadi menimbulkan pergeseran makna atau eksploitasi budaya. Oke, seperti itu. Apakah cukup jelas pertanyaannya? Jelas, Pak. Mungkin saya dulu aja yang jelas. Silakan, Kenneth. Untuk tujuan pelestariannya sendiri, untuk bangunan modern ini tuh lebih dikedepankan bukan pada aspek fisiknya untuk yang bangunan modern. Nah, jadi yang lebih ditekankan itu ada pada filosofi-filosofi yang terkandung di dalam budaya itu sendiri. Jadi bentuknya mungkin bisa berubah untuk arsitektur pada masa kini. Namun untuk filosofi-filosofi yang terkandung itu tidak ada pergeseran makna atau mungkin perubahan makna gitu ya. Nah, jadi lebih ditekankannya itu pada nilai-nilai yang tetap dipertahankan, bukan pada aspek bentuknya. Kurang lebih seperti itu dari saya. Kalau dari saya juga mirip-mirip sih kayak Kenneth. Jadi kalau misalnya untuk pelestarian budaya gitu, sebetulnya yang terpenting tuh bukan aspek fisiknya, tapi lebih ke filosofinya. Cuman kalau misalnya dalam kasus saya, kebetulan memang arsiteknya tuh lebih mengambil bentuknya dibandingkan nilai-nilai filosofinya juga ada, tapi nggak semua diterapkan gitu. Kenapa? Jadi karena sebetulnya arsitek yang saya, maksudnya arsiteknya Capella itu tuh dia tuh kayak pahamnya tuh dekonstruksi gitu loh, karena kalau menurut dia tuh kayak nggak apa-apa, nggak sesuai dengan norma-norma yang ada, asalkan kayak kita mengerti betul norma-norma yang ada tuh sebetulnya seperti apa, dan kayak kalau misalnya kita udah ngerti, kalau menurut dia sah-sah aja kalau kita ngedesain tidak sesuai gitu. Dan kenapa alasannya? Karena menurut dia tuh itu supaya terdapat perkembangan dalam arsitektur tradisional nggak sama-sama terus gitu. Jadi karena dia di Bali gitu, dia tuh kayak melihatnya banyak arsitek luar yang mungkin lebih maju dibandingkan arsitek Bali. Jadi kayak dia tuh pahamnya lebih dekonstruksi gitu. Karena itu mungkin sih topik pelestarian kita untuk bangunan Capella Ubud mungkin agak kurang cocok, mungkin lebih baik judulnya tuh lebih ke dekonstruksi arsitektur Bali gitu sih. Iya. Terima kasih pada Angel atas jawabannya. Mungkin apakah dari yang bertanya sudah cukup puas? Belum Pak, tapi memang mungkin tadi disampaikan bahwa tujuan risetnya bukan untuk meneliti mengenai konteks yang saya tanyakan juga, walaupun menurut saya sebenarnya secara otomatis akan berhubungan, tapi ya sejauh ini berarti sudah terjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Saskia. Ya, mungkin demikian jadi pertanyaan dari hadirin. Oke, untuk Kenneth ataupun Angelin masih ada pertanyaan mungkin dari hadirin di sini? Kalau nggak ada, mungkin kita bisa tadi buka kesempatan untuk yang mau bertanya terkait topik-topik yang dibawakan oleh presenter sebelumnya yang hadir hari ini. Mungkin saya serahkan kepada Pak Bahtiar seperti itu. Terima kasih. Baik, Pak Aldi, terima kasih banyak. Mohon izin, Prof. Toto, ini mungkin karena saya nggak tahu ya, di sini belum ada yang bertanya lagi ya. Saya ingin mencoba menyisipkan pertanyaan saja ya. Barangkali memang menarik. Ini mungkin untuk Audi ya. Mbak Audi tadi kan tentunya menarik itu ya. Tadi Anda sampaikan tentang satu perubahan ya dari awalnya mungkin tadi menceritakan tentang aslinya kan rumah tinggal ya.
kemudian difungsikan ya terkait dengan masalah perkembangan berikutnya, kemudian difungsikan dengan fungsi baru sebagai kafe ya, atau resto lah gitu ya. Artinya kan berarti di sini ada semacam transformasi ya yang terjadi, karena kalau merujuk pada tadi kan ceritanya banyak sekali ya tentang arsitektur rumah Jawa ya. Nah, apakah ada nggak transformasi yang terjadi di situ, tidak sekedar bentuk ya, atau sekedar mewadai ruang baru gitu ya, fungsi baru, tetapi tentunya ada transformasi yang terjadi. Apakah ada nggak? Kalau misalnya ada, seperti apa begitu ya, dan sejauh apa perubahannya itu ya? Karena kalau kita melihat seperti kalau di rumah Jawa kan ada sentong tengah yang dianggap sakral begitu yang terkait dengan kegiatan ritual. Nah, apakah ruang itu menjadi ruang apa misalnya begitu ya? Nah, silakan mungkin Audi barangkali bisa melengkapi penjelasan karena ini saya pikir menarik ya. Ada satu fungsi baru dengan satu cangkang wadah lama begitu ya. Tentunya dengan nilai-nilai yang ada ya. Silakan Audi. Terima kasih. Baik Pak, makasih pertanyaannya. Ini apa boleh menampilkan slide lagi atau bagaimana ya? Boleh, silakan. Mungkin Boleh. biar lebih jelas saya sekalian tampilkan. Terima kasih. Jadi untuk pertanyaannya, betul Pak, jadi dia secara umum pelataran Dharma Wangsa ini emang kelihatan banget alih fungsinya udah lumayan banyak, terutama di bagian ruang-ruangnya. Nah ini sejauh ini dari pengamatan memang perubahannya adanya di bentuk dan ruang sih Pak. Paling dominannya di bentuk dan ruang. Sebentar saya tampilkan dulu. Tadi yang tabel tadi ini coba. Ya. Ini saya melihat kan ada sentong tengah itu nomor 12 ya. Di nomor iya Pak, nomor 12 di sini aslinya. Kalau di sebelah kiri ini harusnya di dalam bangunan joglo di nomor 12 ada kamar yang tertutup sebetulnya Pak, privat. Sementara kalau untuk di pelataran Dharma Wangsa memang ini paling utamanya dia sekarang di sini area, jadi rumah dalam ini yang warna kuning sekarang di sini dibuka untuk area makan semuanya. Jadi memang sifat privatnya itu udah nggak ada. Jadi fungsi joglo yang seharusnya sebagai rumah paling privat sekarang malah jadi area yang salah satu area yang paling publik dan malah jadi ciri atau ruang makan utama lah di sini. Nah, yang menarik itu kan ada ruang makan yang di samping ya, yang warna hijau itu kan ya, biru ya, hijau biru itu ya. Nah, tentunya kan pasti berbeda ya. Nah, apakah perbedaan itu kan ya tempatnya sudah pasti berbeda ya. Ada nggak mungkin susunannya atau mungkin suasananya yang membedakan dengan nomor 11 gitu ya? Kalau bisa demikian kan artinya itu memang betul-betul membedakan gitu. Oke Pak, jadi kebetulan ruang nomor 11 dan 13 kalau di pelataran Dharma Wangsa itu jauh berbeda Pak. Mungkin bisa dilihat dari sini. Nah ini nomor 11 adalah si joglo, si bagian dalam itu tadi. Sementara nomor 11 itu di sebelah-sebelahnya bentuknya seperti ini. Jadi betul-betul sudah modern, dia udah main dengan baja, dengan kaca. Dan nggak ada unsur Jawa yang diberikan di sini. Jadi untuk elemen juga udah diganti semuanya. Cuman memang kesamaannya dia mempertahankan hubungan ruangnya seperti bagaimana gandok di rumah Jawa. Jadi dari joglonya turun di elevasi yang lebih rendah ada si dua ruang makan tambahan itu. Seperti itu Pak. Tapi untuk suasana ruangnya udah jauh berbeda konsepnya. Kalau di rumah joglonya masih mempertahankan kayu, mempertahankan mungkin bisa di sini. Nah, dia masih pakai dinding gebyok gitu. Sementara kalau di yang ruang sebelah-sebelahnya udah kaca semua. Seperti itu, Pak. Nah, ada nggak semacam hierarki gitu ya? Ya. Mungkin yang di tengah itu siapa? Atau semua orang boleh makan di tengah atau mungkin yang di tengah menunya berbeda atau bagaimana ya? Jadi maksud saya tidak sekedar pada tempat itu, tapi tempat itu memberikan nilai atau mana yang berbeda gitu loh. Itu maksud saya. Oh baik Pak. Kalau untuk itu di pelataran ini nggak ada perbedaan Pak. Jadi memang fungsinya mereka setingkat sama-sama ruang makan.
nggak ada perbedaan di menu juga. Kemudian siapa duduk di mana juga cuman berdasarkan kebagiannya di mana gitu Pak sebenarnya. Terus kecuali kalau booking, tapi nggak ada perbedaan fungsi dari situ. Jadi hierarkinya memang cuman pada bentuk saja. Ya, kalau kita merujuk pada rumah Jawa aslinya kan tentunya ruang soko guru itu kan memiliki makna yang tinggi ya, istilahnya bahwa kegiatan-kegiatan yang utama itu selalu dilakukan di tempat itu gitu. Dia tidak bisa digantikan dengan kegiatan yang lain gitu. Nah, sehingga tempat itu menjadi sesuatu yang memiliki nilai yang tinggi berdasarkan hierarkinya kan. Iya Pak. Nah itu, jadi itu saja. Jadi kalau misalnya tidak, memang kalau ini kan kajiannya bukan karena transformasinya, tapi pembahasan tentang ruang dan bentuk tadi tentunya juga pasti tidak lepas dengan makna ya. Jadi tidak sekedar pada aspek bentuk dan ruang saja, tapi bagaimana ruang dan bentuk itu merepresentasikan sebuah nilai atau makna yang ada begitu ya. Itu saja mungkin barangkali tambahan dari saya. Audi mungkin. Baik Pak, terima kasih banyak. Saya nggak tahu mungkin barangkali apakah masih ada nggak dari Bapak dan Ibu teman-teman mahasiswa yang mungkin bisa langsung bertanya, boleh juga. Ini masih ada 15 menit ya kurang lebih ya. Nah, ini mungkin bisa mengisi sebelum kita kembali. Silakan Bapak Ibu teman-teman mahasiswa. Mungkin saya kira penyaji yang lain atau itu bisa juga cross ya atau silang bertanya boleh juga tuh ya untuk memanfaatkan waktu nih sisa waktu yang ada. Dipersilakan kalau ada langsung saja nggak apa-apa. Atau mungkin dari Bapak Ibu dan teman mahasiswa undangan yang hadir pada ruang 4 ini dipersilakan. Mungkin karena Pak Bahtiar sambil menunggu ada pertanyaan, karena Pak Bahtiar tadi nanya, saya juga penasaran ingin nanya. Iya. Kalau diizinkan ini. Boleh Pak, silakan aja karena ini kan izin. harus terisi supaya bermanfaat lah, artinya bahwa ini sebuah kajian diskusi juga ya. Silakan Pak Aldi sambil mengisi menunggu. Iya, silakan Pak. Terima kasih Pak Bahtiar. Ini masih sedikit penasaran saja ya, mungkin dan ingin mengonfirmasi gitu. Pertanyaan saya kepada tadi Ilona ya, yang di sesi yang saya jadi moderator juga. Bahwa Puri Karangasem tadi kan sebenarnya dibangun sebelum abad 20 ya, cukup menarik gitu. Ini Ilonanya masih ada nggak nih? Ada Pak. Sementara pendekatan yang dipakai adalah tentang arsitektur postmodern gitu ya. Jadi yang kalau yang saya pahami kan sebagian besar pemikirannya itu munculnya di pertengahan abad 20 gitu. Mudah-mudahan saya nggak salah. Jadi ini katanya ya entah sengaja atau tidak itu mungkin ini makanya ini saya ingin mengonfirmasi ke Ilona ya. Itu kelihatannya karakter di Puri Karangasem justru mungkin mendahului zamannya atau memang kebetulan gitu cocok dengan karakter postmodern. Penasaran aja ini seperti itu, mungkin bisa ditanggapi. Saya jawab ya Pak. Ya. Sebetulnya justru kalau Venturi itu bikin buku Complexity and Contradiction in Architecture itu dia dapat dia kan di dalam bukunya banyak preseden tuh. Bahkan preseden dari zaman klasik pun ada gitu, termasuk foto-fotonya. Nah, justru Puri Agung Karangasem ini, sesuai yang tadi saya tulis di Afterthought tuh, mungkin bisa masuk ke dalam buku Complexity and Contradiction in Architecture gitu. Karena Puri Agung Karangasem ini bisa jadi presidennya Venturi. Jadi bukan karena Puri Agung Karangasem udah ada duluan sejak postmodern berkembang, tapi karena memang buku Venturi termasuk postmodern itu mengulas arsitektur-arsitektur yang udah ada sebelumnya gitu Pak. Jadinya bukannya udah ada lebih dulu, tapi memang Venturi mengulas arsitektur-arsitektur yang udah ada sebelumnya gitu Pak.
Jadi berarti kan sebenarnya ya memang betul Venturi dalam menyusun konsepnya tentang complexity and contradiction itu memang melihat ke karya-karya sebelumnya gitu ya. Iya. Dan argumen Ilona adalah bahwa di Puri Karangasem itu ada kemiripan ciri complexity and contradiction dengan presiden-presidennya yang digunakan Venturi seperti itu ya, berarti ya. Iya. Jadi mungkin sebetulnya arsitektur postmodern bukan benar-benar baru ada tahun 1960-an baru muncul celing gitu tuh, enggak kayaknya. Jadi emang dari dulu sebetulnya udah ada, cuma baru disadari gitu sepertinya. Mungkin baru disusun konsepnya gitu. Iya, iya. Dikonsepkan, diformalkan seperti itu mungkin. Sepertinya begitu, Pak. Oke. Dengan memanfaatkan bahan-bahan, sebagian itu memang sudah ada sebenarnya sejak dulu. Cuman kemudian itu disusun oleh Venturi ya, sepertinya mungkin seperti itu maksudnya ya. Iya, Oke. Pak. Ya mungkin dari saya itu saja Pak Bahtiar. Ya, terima kasih kesempatannya. Iya, saya kira Terima kasih Ilon. bagus lah. Terima kasih Pak Aldi. Jadi saya pikir ini mungkin Prof Toto barangkali Prof ada sesuatu yang mungkin bisa disampaikan Prof. Ya. Sambil mengisi nih Prof. Ya, saya komentar sedikit. Jadi di dalam membahas joglo itu memang ada perkembangannya kan. Jadi yang joglo lengkap itu kan ada pendopo, kemudian dalem. Nah sebelum pendopo dan dalem itu ada peringgitan yang tadi tidak disampaikan. Jadi peringgitan itu tidak bisa diabaikan. Meskipun letaknya itu hanya ada di antara pendopo dan dalem, tapi itu peringgitan masuk jadi bagian pertimbangan. Kemudian di belakang sentong itu ada gadri itu. Di belakangnya itu ada lagi. Jadi kalau memuat sesuatu bangunan yang lengkap pada rumah tinggal Jawa itu sebetulnya tidak cuma pendopo dan dalem, tapi masih ada lain-lainnya. Kalau yang di kiri kanan itu kan gandok. Yang tadi saya lihat gandok yang di sebelah kiri itu lebih luas dibandingkan gandok yang sebelah kanan yang gambarnya biru itu. Itu juga sebetulnya hal yang menarik itu. Kenapa yang di kiri lebih besar daripada yang di kanan? Jadi mungkin aja pertimbangannya karena fungsi ya, sehingga luasan yang di sebelah kiri dari dalam itu menjadi lebih besar. Itu yang menurut saya menarik. Kemudian yang antara gandok dan dalam itu biasanya ada ruang terbuka. Yang ruang terbuka itu bisa jadi taman. Dan ini kayaknya tadi saya lihat antara ruang di kiri kanan dalam itu tidak ada ruang terbuka ya. Jadi kayaknya sudah mengalami perkembangan dari konsep bangunan Jawa yang asli menjadi ke suatu tempat tinggal dulu. Jadi ketika menjadi tempat tinggal itu ada perkembangan dulu. Baru kemudian menjadi resto itu. Ini menurut saya nih. Nah, yang menarik itu menurut saya justru kenapa bagian dalamnya semuanya digunakan untuk ruang makan itu karena sebetulnya ingin mengekspos interior ya. Jadi interiornya itu yang diekspos sehingga kalau dipotong itu jadi aneh kan, makanya digunakan semua. Bahwasanya dalam itu mengalami perkembangan tidak ada sentongnya itu sudah terjadi di pantai utara Jawa. Jadi pantai utara Jawa itu dalamnya tidak ada sentongnya sebagian besar. Jadi kalau di pantai utara Jawa itu ada sentong, itu berarti masih mempertahankan pola rumah tinggal Jawa di bagian selatan. Tapi kalau yang sudah di utara itu tidak. Nah, yang jadi masalah itu kan antara Solo dan Jogja itu juga dalam kebudayaan dan arsitekturnya kan kemudian berbeda. Yang Solo itu ke ke Belanda-Belandaan, yang Jogja itu kan mau murni. Ini juga saya kira jadi bahan pertimbangan. Nah, sehingga dengan demikian sebenarnya antara fungsi rumah tinggal ke resto itu ada masa transisi ya, yang kayaknya tidak dibahas di dalam penelitian itu. Ini penelitiannya kan memang menekankan pada restonya, kan? Bukan pada
proses perubahan dari rumah tinggal ke restonya itu. Itu Pak Baktiar. Baik, terima kasih. Ini jadi melengkapi wawasan ya. Terima kasih Prof. Ya untuk kita semua lah ya. Gitu. Mungkin Pak Aldi masih ada. Kalau dari saya sih sudah cukup sih ya. Mungkin dari Bapak Ibu teman-teman yang lain mahasiswa, mungkin sudah semua ya. Kalau dari saya cukup Pak Baktiar. Cukup ya. Ya sudahlah kalau begitu mohon izin Ini Pak Baktiar. Prof. Saya masih monggo, Prof. Tadi penjelasan mengenai dekonstruksi di Puri Karangasem itu menurut saya agak meloncat ya. Jadi memang Puri Karangasem itu mengalami adaptasi antara arsitektur lokal, kemudian arsitektur baru, dan arsitektur yang diduga Cina itu. Jadi mestinya itu ada pembahasan yang sebetulnya menarik, tapi mungkin tidak menjadi topik utama di dalam penelitian ini. Jadi kalau itu masuk di dekonstruksi, menurut saya terlalu jauh, karena arti dekonstruksi sendiri dalam arsitektur kan tidak cuma mendekonstruksi dalam tanda petik seperti bahasa Indonesia kan. Dekonstruksi dalam arsitektur kan tidak sekedar menyimpang. Jadi ini mungkin perlu hati-hati ya untuk menyampaikan kata dekonstruksi arsitektur Bali. Jadi sebetulnya arsitektur Bali itu dan hampir seluruh arsitektur Nusantara tidak sepenuhnya murni. Jadi itu dalam perkembangannya memang dimungkinkan mengalami perkembangan itu. Dan di sini juga penelitiannya kan bukan penelitian yang berkaitan dengan sejarah, sehingga tidak diperlukan pendalaman sampai sejauh itu. Cuma menurut saya komentar menyebut bahwa itu dekonstruksi arsitektur Bali kok kayaknya perlu diralat ya. Itu Pak. Maaf Prof. Toto. Maaf kalau salah. Silakan. Tapi saya nggak bahas dekonstruksi, Pak. Maaf, Pak. Tapi kan sering menyatakan dekonstruksi kan? Ya, Ilona. Putus. Maksudnya hibrid dengan budaya lain, tapi saya tidak menyebut dekonstruksi, maaf Pak. Tadi yang bilang dekonstruksi apa ya? Sepertinya salah orang. Apa bukan? Saya Pak. Beda. Siapa? Angelin. Beda. Angelin. Ya. Oke, kalau gitu. Makasih Pak. Baik, kalau begitu terima kasih Prof. Toto. Mungkin Pak Aldi kita cukup ya barangkali. Mohon izin karena sudah selesai semua nih. Kalau begitu kami kembalikan kepada MC Saudara Vincent. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Bapak Ibu semua, teman-teman mahasiswa. Baik, terima kasih kepada Pak Toto, Pak Baktiar, dan Pak Aldi untuk sesi diskusinya. Demikian rangkaian acara di breakout room hari ini. Acara di ruang 4 ini sudah selesai. Saya selaku MC di ruang 4, mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk partisipasi seluruh peserta dan presenter. Nah, sebelum kita balik ke main room, mungkin kita akan mengambil foto dulu. Jadi dipersilahkan kepada seluruh peserta dan presenter untuk menyalakan kamera. Oke, saya akan mengambil gambar di slide yang pertama. 1, 2, 3. Baik, sekarang slide yang kedua. 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih. Sekarang Pak, kepada peserta dipersilakan untuk kembali ke main room dengan cara mengklik tombol warna biru di kanan bawah dan pilih yang Leave Breakout Room. Baik, terima kasih.